Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aprila Eka-Dinanti dari kelas PTIC dengan NIM 230509748085. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang membuat segmentasi VLAN dan juga mengimplementasikan ACL sebagai firewall dasar. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan dan menjelaskan deskripsi proyeknya terlebih dahulu. Ini Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan akses control list atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan skema topologi jaringan yang sudah saya buat. Ini terdapat dua switch, satu router, dan 4 PC. Lalu untuk settingan switch yang pertama, ini untuk fast Ethernet 0-nya, kita ubah dari akses menjadi RAM. Lalu di fast Ethernet yang pertama, ini saya akan mengubah VLAN-nya menjadi Departemen IT. Lalu untuk di fast Ethernet yang kedua, saya juga akan mengubah menjadi Departemen IT ya teman-teman. Ini jangan lupa untuk di on-in ini dari di off jadi di on. Lalu untuk switch yang selanjutnya, itu saya akan mengganti fast Ethernet 0-nya, akses dari akses ini diubah menjadi RAM. Lalu di device Ethernet yang pertama itu di sini VLAN-nya kita ganti menjadi em, apa namanya, Departemen Keuangan. Lalu ini yang fast Ethernet pertama itu bagian ininya tuh tetap akses ya teman-teman. Cuman di bagian sini aja yang kita ubah menjadi Departemen Keuangan dan ininya di on-in. Lalu di fast Ethernet keduanya itu ini juga kita ubah menjadi akses. Lalu VLAN-nya kita ganti menjadi Departemen Keuangan ini ya. Lalu ini juga jangan lupa di on-in. Lalu saya akan mengubah settingan menunjukkan PC yang pertama. Itu kita ke IP configuration. Ini untuk IP address-nya itu sesuai dengan eh, tanggal lahir saya. Itu yang pertama itu kita atur dulu 192.168 dan 08. Kebetulan ulang tahun saya tanggalnya 8, jadi kita tulisnya 08. Lalu ini titik 2. Untuk subnet max-nya nanti mengikuti. Lalu untuk gateway-nya itu eh, 192.168.08, tapi di sininya 1. Oke, udah. Sebentar. Lalu untuk PC yang pertama itu untuk settingannya itu kita ke desktop PKP configuration, terus kita ubah IP address-nya itu 192.168.08 dan 3. Untuk subnet max-nya mengikuti 255, 255, 255, dan 0. Lalu untuk default gateway-nya itu 192.168.08. Kenapa 08? Karena sesuai dengan tanggal lahir saya. Lalu kita klik 1. Oke, ini udah disetting. Lalu untuk PC 2-nya, ini kita ke setting lagi. Untuk desktopnya, IP configuration-nya itu
sesuai dengan NIM digit terakhir, dua NIM digit terakhir belakang, itu saya 85. IP address-nya kita setting 192, 168, 85 sesuai dengan saya. Lalu 2. Untuk subnet semester juga mengikuti ya teman-teman. 255, 255, 255, dan 0. Untuk default gateway-nya ini sama 192, 108, 685 itu dari NIM saya, lalu 1. Selanjutnya untuk settingan PC3 itu desktop IP configuration-nya itu 192, 168, 85 itu nih saya, lalu 3 sebenarnya max-nya mengikuti untuk default gateway-nya juga, cuman yang belakangnya 1 bukan 3. Lalu untuk eh kita ke router. Oke, teman-teman, jadi ya, saya langsung aja melanjutkan ke konfigurasi subinterface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Oke, di sini kita kembali ke settingan Cisco-nya. Ini kita langsung ke routernya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya akan lanjutkan untuk konfigurasi subinterface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Langsung saja kita ke Cisco-nya. Ini saya ke routernya ya. Ini router config kita klik eh, interface ini nggak boleh typo ya teman-teman. Nanti kalau misalnya typo salah itu FA1 FA0 A0 0 titik 10. Ini kita enter. Oke, jadi router config sub if itu kita lanjut aja ke incap solution spasi dot 1Q spasi 10. Ini kita enter. Jadi config sub if ini kita IP address Departemen IT 192.168 ini eh, tanggal lahir ya. Jadi saya ketiknya 08 kemudian tanggal lahir saya tanggal 8. Lalu ketik 1 spasi 255 255 255 0. Lalu kita enter. Config sub if kita klik no shutdown. Lalu enter lagi. Kita exit. Lalu yang kedua ini untuk Departemen Keuangan. Ini kita router config interface FA1 0.20 enter config sub if incap solution dot 1Q 20. Kita enter. Oke, router config sub if kita lanjut ke IP address-nya ya teman-teman. IP address 192.168.85 ini dari NIM 2 digit belakang saya. 1 spasi 255 255 255 0. Terus enter router config sub if no shutdown. Lalu next exit. Oke, konfigurasi subinterface pada router untuk menangani routing antar VLAN tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya saya akan
em, menunjukkan penerapan ACL atau Access Control List pada router untuk memblokir komunikasi langsung antar VLAN 10 dan VLAN 20. Langsung saja kita kembali ke Cisco-nya, lalu ke routernya. Ini settingannya router config access list. Ini 100 di ini IP 192 168 08 tanggal lahir 0 spasi 0,0 dua tiga empat satu dua tiga empat oke 255 255 spasi 192.168 85 NIM saya lalu 0 terus spasi 0,0.0.255 lalu enter. Oke, router config kita tulis lagi access list 100 permit IP any any enter router config interface FA0 0.10 enter router config sub if itu IP access group 100 in lalu enter lagi eh, exit lalu kita selanjutnya ke router config interface satu 20 enter IP access group 100 ini lalu exit seperti ini ya teman-teman untuk settingan routernya lalu saya akan oke teman-teman mari kita lanjutkan sekarang saya akan melakukan uji konektivitas untuk memastikan yang pertama itu PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi langsung aja kita ke Cisco-nya ya ini kita sebentar ini ke PC 0 PC 0 ini successful ya statusnya maka berhasil lalu yang kedua eh lalu yang kedua kita PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Mari kita coba. Ini dari misal contoh ya. Dari sini di satu ke PC 3. Progress fail. Oke. Mungkin sekian untuk praktek Cisco saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.